Oke, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita sudah sampai pada penghujung dari kitab Hakim-Hakim, yaitu kesimpulan. Bapak Ibu yang tidak mengikuti secara urut masih bisa mengikuti malam ini kesimpulan secara ringkas. Tetapi kalau mau detailnya harus mengulang dari sesi-sesi sebelumnya ya. Oke, untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh merasa bersyukur kalau setiap Rabu malam kami boleh beroleh kesempatan untuk belajar Alkitab secara urut dan lengkap dan sesuai konteks Alkitabiah. Terima kasih Bapa, kami percaya ini berkat yang dari Tuhan. Juga mohon berkati setiap kami, semua dari kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Juga berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini adalah sesi ke-7, yaitu sesi terakhir Kitab Hakim-Hakim. Kita akan membahas kesimpulannya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sesi yang lalu kita sudah membicarakan tentang hal ini, yaitu kitab Yosua. Sebelum Hakim-Hakim kan Yosua. Yosua di pasal-pasal terakhir itu dikisahkan bahwa Yosua membagi tanah pusaka Kanaan yang sudah berhasil diduduki, dibagi berdasarkan besarnya suku dan buang undi. Inilah hasilnya, peta di sebelah kanan ini. Ya. Inilah penggenapan janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Sudah kita bahas di kitab Kejadian, seri kitab Kejadian. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 7, pasal 15 ayat 7, dan pasal 48 ayat 4. Tetapi sayang sekali, perintah Tuhan tidak ditaati secara 100%. Tidak semua suku Kanaan diusir dari tanah itu rupanya. Nah, ini akan menimbulkan persoalan tersendiri. Ini yang akan kita lanjutkan. Ya. Nah, pesan terakhir Yosua sebelum mati, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan Taurat. Kita sudah membahas bahwa kitab Taurat diberikan, hukum Taurat diberikan oleh Tuhan kepada Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu. Nah, Yosua menyampaikan pesan terakhir sebelum mati. Jangan kamu bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal, sehingga kamu nanti terpengaruh. Kamu nanti beribadah kepada allah-allah mereka. Kamu nanti kawin campur dan sebagainya. Nanti kamu menjadi seperti orang Kanaan. Nah, itu peringatan Yosua. Bangsa itu menjawab begini, jauhlah kiranya kami meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Memang benar, yang mengatakan ini memang tidak beribadah kepada Allah lain, taat. Sampai Yosua dan tua-tua mati semua. Sampai generasinya berganti generasi, barulah terjadi penyelewengan lagi. Ya, maka matilah Yosua di usia 110 tahun, lalu dikubur di pegunungan Efraim. Nah, setelah Yosua mati, Israel masih beribadah kepada Tuhan sampai para tua-tua dan orang-orang yang mengenal perbuatan Tuhan masih hidup. Setelah mereka mati semua, barulah kisahnya dimulai dengan hakim-hakim. Ini dia. Nah, generasi yang baru bagaimana? Inilah kitab Hakim-Hakim. Kalau kita lihat timeline-nya, timeline itu garis waktu ya. Saya mau highlight dulu garis waktunya. Kalau di tahun 1440 ini Israel keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa. Ini ya Bapak Ibu ya. Lalu 1 tahun kemudian sudah sampai di Gunung Sinai. Tahun 1445. Ini sebelum Masehi ya semuanya ya.
Bangsa Israel menerima Taurat, 10 firman Tuhan. Nah, kemudian memasuki Kanaan di 1406 sebelum Masehi. Ini memasuki Kanaan. Jadi kira-kira 40 tahun kemudian setelah keluar dari Mesir. Itulah sebabnya sering disebutkan 40 tahun mengembara di gunung, di gurun pasir, di padang pasir. Sehingga sampai di Kanaan 1406 sebelum Masehi. Bapak Ibu perlu tahu ya bahwa ketika Alkitab mengisahkan tentang kisah-kisah Alkitab, itu bukan berarti bangsa-bangsa di dunia itu belum ada. Semua sudah ada. Ya. Sejak Menara Babel, bangsa-bangsa di dunia sudah ada. Jadi ketika terjadi Exodus, lalu bangsa Israel memasuki Kanaan, 6 tahun kemudian, itu Cina memasuki periode pertama dalam literatur, bidang literatur. 1400 sebelum Masehi. Jadi jangan berpikir ketika Israel masuk ke tanah Kanaan, semua bangsa belum ada. Ada. Bangsa China sudah ada. Ya. Jadi real ini kondisinya, bukan dongeng. Kemudian ketika hakim-hakim memulai, itu dimulai di tahun 1375 sebelum Masehi. Inilah dimulainya hakim-hakim. Sementara itu tidak lama kemudian itu Fir'aun Tutankhamen mati di Mesir. Jadi ini paralel dengan peristiwa-peristiwa di dunia. Ya. Kemudian Deborah tahun 1209 sebelum Masehi, Gideon 1162 sebelum Masehi, kemudian lahir Samuel 1105. Jadi ketika zamannya Simpson, itu Samuel sudah ada. Samuel sudah berumur berapa itu? 30 tahun. Jadi, nah, kemudian setelah zamannya Simpson kan zamannya hakim-hakim berakhir di Samuel kan sebenarnya. Hakim terakhir itu sebenarnya Samuel. Nanti di kitab berikutnya kita akan belajar. Kemudian Israel menjadi negara, bentuknya kerajaan, monarki. Dengan raja pertamanya adalah Saul. Dan ini akan kita bahas di sesi-sesi mendatang. Untuk itu, Bapak Ibu terus ikuti seri panjang ini. Kita sedang menjelajahi Alkitab secara urut, tetapi sekaligus kontekstual dan alkitabiah. Inilah metode belajar yang menurut saya sangat efektif, sehingga orang tidak bosan atau tidak ngantuk karena menarik, ya. Sekaligus ada aplikasinya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, ini timeline juga sama, cuma digambar dengan cara yang lain. Ini ya, sama sih. Jadi periode hakim-hakim ini yang saya kasih tanda ini, itu dimulai 1375 sebelum Masehi sampai 1050 sebelum Masehi. Kira-kira begitu. Nah, setelah masa hakim-hakim ada yang namanya United Kingdom. Masa kerajaan, zaman kerajaan Israel. Monarki, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau kita bicara kitab hakim-hakim, mengapa sih kitab hakim-hakim ini ditulis? Tujuannya adalah mencatat bahwa Tuhan sangat tegas menghukum umat yang berdosa, meskipun umat pilihan, dengan meninggalkan Tuhan. Jika umat pilihan melakukan yang jahat di mata Tuhan, dengan meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa-dewa Kanaan, maka Tuhan menghukum umat itu, yaitu ditindas oleh orang-orang Kanaan. Tetapi ketika Israel berseru kepada Tuhan,
minta ampun, maka Tuhan mengulurkan pertolongannya dengan membangkitkan seorang hakim bagi mereka. Istilah hakim, ingat ya, bukan hakim seperti zaman sekarang yang mengadili gitu, bukan. Istilah hakim di sini adalah pemimpin yang akan membebaskan mereka. Tetapi umat Israel begitu sang hakim mati, mulai lagi dia. Bandel memang, tegar tengkuk dan bebal. Padahal Tuhan sangat mengasihi mereka loh. Penulis dari kitab Hakim-Hakim, kemungkinan Samuel tidak bisa dipastikan. Ya. Ditujukan kepada siapa? Kepada umat Israel. Berlokasi di mana? Di Kanaan, atau yang sekarang disebut Israel. Tahun penulisannya itu 1375 sebelum Masehi tadi itu, zamannya Hakim-Hakim dimulai. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah Yosua mati, kita harus ingat, ini adalah slide pertemuan kita yang lalu sebenarnya, bahwa peperangan yang terjadi itu tidak tuntas seperti yang diperintahkan Tuhan. Contohnya Bani Yehuda tidak menghalau penduduk yang di lembah. Contohnya Bani Benyamin tidak menghalau orang Yebus dari Yerusalem. Dan lain-lain kita sudah bahas. Ini listnya. Ini daftarnya. Saudara. Jadi di Kanaan masih banyak orang Kanaan. Karena tidak semuanya diusir. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, umat Israel setelah Yosua mati tidak memiliki satu pemimpin yang kuat. Kan mereka belum punya raja, belum punya pemimpin yang kuat. Kan waktu keluar dari Mesir, pemimpinnya sangat kuat. Musa. Penggantinya Musa, Yosua sangat kuat. Tapi setelah Yosua mati, tidak ada pemimpin yang kuat yang memimpin mereka. Dan mereka sudah terbagi menjadi 12 suku. Dengan masing-masing tanah pusakanya. Tidak ada pemimpin yang membuat mereka bersatu. Tuhanlah yang seharusnya menjadi raja mereka. Nah, bentuk pemerintahan seperti ini disebut teokrasi. Tuhan yang memimpin. Teokrasi. Tetapi umat Israel tidak menganggap Tuhan sebagai rajanya. Mereka malah menyembah Allahnya orang Kanaan. Mereka menjadi seperti orang Kanaan. Itulah yang dikhawatirkan oleh Yosua ketika mau mati kan. Pesannya, kamu nanti jangan bergaul, nanti kamu jadi seperti mereka. Israel belum berbentuk kerajaan ketika itu. Nah, ketika Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka mereka ditindas oleh orang Kanaan. Kan begitu. Setelah beberapa tahun barulah mereka berseru kepada Tuhan minta pertolongan. Lalu Tuhan membangkitkan seorang hakim yang membebaskan mereka dari penindasan. Siklus ini berulang terus. Kita sudah bahas juga ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi siklus inilah yang terjadi di hakim-hakim, zamannya hakim-hakim. Ya. Ketika Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan menghukum. Israel ditindas oleh orang-orang Kanaan. Setelah berapa lama tidak tahan, Israel berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan membangkitkan seorang hakim untuk membebaskan Israel dari penindasan Kanaan. Dan lalu negeri itu aman. Selama hakim itu masih hidup. Selama masih ada pemimpinnya. Ketika hakim itu mati, ganti generasi. Mulai lagi siklus ini berjalan terus. Ini yang terjadi di kitab Hakim-Hakim ya. Jadi ini siklusnya. Kita sudah bahas sesuai dengan sketsa tadi ya. Nah, ini adalah ke-12 hakim-hakim Israel. Bapak Ibu, saya sudah buat daftarnya. Kita tidak perlu menghafal. Kita sudah bahas semuanya ini di sesi-sesi yang lalu. Dari sesi pertama sampai sesi sebelum hari ini, Rabu yang lalu. Ya. Bagaimana Israel ditindas berapa tahun, kemudian aman berapa tahun.
Ini semua ada nih. Sudah saya buat tabelnya. Nanti bisa Bapak Ibu baca kembali, diulang kembali video ini kalau mau tahu catatan ini ya. Yang terakhir kita bahas adalah Simson. Ini yang paling bawah ini. Simson itu musuhnya Filistin. Israel ditindas 40 tahun, lalu setelah itu aman 20 tahun. Ya. Khusus tentang Simson ini sangat unik. Tidak ada di seluruh Alkitab yang seperti Simson. Simson ini manusia super sebenarnya. Nggak ada yang seperti Simson. Ia kalau perang, maju sendirian, nggak butuh orang lain. Ia membunuh ribuan orang Filistin sendirian. Ia merobek mulut singa dengan tangan sendirian, tangan kosong. Ini luar biasa sebenarnya. Ini superhero ini. Sebenarnya Simson itu punya kekuatan super. Cuma sayang, karakternya buruk. Kita sudah belajar di yang lalu. Ia melirik perempuan Filistin sebagai istrinya. Lalu diperlakukan tidak baik oleh dia. Ditinggal begitu saja. Sehingga akhirnya dibunuh oleh orang Filistin, istrinya ini. Dan ayahnya, mertuanya itu. Dibakar hidup-hidup. Simson juga datang kepada pelacur di Gaza. Ini karakter buruk sekali. Dan yang terakhir tergila-gila lagi dengan Delila. Sampai-sampai ia menceritakan kelemahannya sendiri. Bahwa rambutnya tidak boleh dipotong. Akhirnya ia menanggung akibatnya. Matanya dicungkil, ia dikerja paksa. Masih mending detik-detik terakhir ia minta kepada Tuhan dan diberi. Rambutnya juga sudah tumbuh sih. Lalu kuil Dagon. Ia dibuat tontonan di kuil Dagon. Disuruh melawak. Rupanya Simson ini sebenarnya bisa menghibur juga. Ia pegang tiang itu. Tiang kuil Dagon itu yang menyangga seluruh bangunan itu. Sehingga semuanya mati. Orang Filistin. Termasuk raja-rajanya. Tragis ini sebenarnya. Ini luar biasa ini. Sebenarnya Simson kalau dia benar ya, tenaganya super, seorang nasir Allah, ia bisa menyelesaikan tugasnya dengan lebih baik. Tidak harus mati mengenaskan begitu. Ini jadi pelajaran buat kita semua nanti ya. Nanti di akhir kita akan tarik hikmatnya. Ini saudara. Jadi peta di sebelah kiri ini mengisahkan bahwa masing-masing hakim membela daerah yang berbeda-beda. Misalnya Othniel ada di sini, Simson ada di sini, Yefta ada di sini, ya, dan lain-lain. Gideon ada di sini, Deborah ada di sini, dan lain-lain. Jadi para hakim ini memimpin bukan seluruh Israel, hanya suatu daerah saja. Satu atau dua suku Israel saja. Makanya Israel terpecah-pecah. Ya. Ada 12 kalau kita hitung. Tidak termasuk Abimelek, ingat. Tidak termasuk Abimelek. Abimelek ini mengangkat dirinya sebagai raja, padahal nggak ada yang angkat. Tidak dianggap sebagai hakim. Contoh yang buruk tuh, Abimelek. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi Israel dalam kitab Hakim-Hakim ini mengalami penurunan moral, akhirnya sampai pada titik terendah. Kenapa? Akhirnya, ini saya gambar di sebelah kanan ini seperti spiral yang makin turun gitu. Dari Othniel, Ehud, Deborah, lalu Gideon, Yefta, Simson makin terpuruk ke bawah. Akhirnya terjadi perang saudara malah. Ya. Di sesi-sesi akhir kita tahu bahwa ada banyak sekali sesuatu yang buruk, penurunan moral. Di sesi yang lalu kita sudah membahas bagaimana seorang Lewi,
keturunan Lewi itu kan biasanya jadi imam ya. Seorang Lewi malah menjadi imam bagi kuil berhalanya Mika. Bahkan ketika ia ditawari oleh suku Dan, tawaran bayaran yang lebih besar untuk memimpin suku Dan dibandingkan dengan hanya menjadi imam di rumahnya Mika, ia mau. Wah, ini sudah jadi imamnya kuil berhala, tidak setia lagi. Contoh yang buruk sekali ini, seorang Lewi ini. Jual diri dia. Suku Dan harusnya sudah mendapatkan tanah pusaka sesuai dengan di zamannya Yosua sudah dibagi-bagi. Tapi rupanya suku Dan tidak bisa mengatasi penduduk yang di situ. Ia migrasi ke utara, merebut tanah yang di utara, lalu mendirikan kuil di sana dan menyembah berhala. Menyembah berhala yang dibuat oleh Mika. Ya. Di samping itu orang-orang Benyamin menjadi seperti orangnya Sodom dan Gomora. Bayangkan, ada tamu yang menginap, dikeroyok supaya dikeluarkan, mau dipakai mereka, mau diperkosa sama mereka. Ini sama persis ceritanya dengan Sodom dan Gomora. Ya, akhirnya orang Lewi mengeluarkan gundiknya. Gundiknya diperkosa sampai mati. Ini luar biasa kerusakan moralnya. Akhirnya terjadilah perang saudara. Suku Lewi dikisahkan ia memotong-motong mayat, gundiknya itu jadi 12. Waduh. Suku Benyamin akhirnya diserang oleh seluruh suku. Terjadi perang saudara. Dan suku Benyamin hampir punah, disisakan 600 orang saja. Kitab Hakim-Hakim ini tragis, saudara. Sudah tragis, penuh kekerasan, brutal ya. Sampai ada mutilasi segala. Rusak bangsa Israel moralnya. Mereka menjadi seperti orang Kanaan. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi, catatannya tentang kitab Hakim-Hakim. Dari dulu, waktu kita masih sekolah minggu, masih ingat nggak dulu? Kita diperkenalkan dengan tokoh-tokoh Gideon, Deborah, Yefta, Simpson and Delilah. Terkenal sekali Simpson dan Delilah waktu sekolah minggu. Dan ceritanya baik-baik saja gitu. Simpson memang buat salah, tapi semuanya diperhalus. Jadi tidak dikisahkan secara lengkap sisi buruknya dari kisah-kisah hakim-hakim ini. Di mana di dalamnya terdapat kata gundik, pelacur, mutilasi, perkosaan, pembunuhan, dan sebagainya. Tentu saja sekolah minggu nggak belajar begitu ya. Tapi pengetahuan kita dari sekolah minggu tidak pernah diupdate. Itu terus. Sehingga tema keseluruhan kitab tidak dapat ditangkap dengan baik. Nah, sekarang kita sudah mengerti secara utuh. Jadi seharusnya kita sudah menangkap secara utuh kitab Hakim-Hakim itu. Sisi buruknya seperti apa, rusaknya seperti apa. Begitu ya. Kalau belajar harus apa adanya. Ya. Kitab Hakim-Hakim ini penuh dengan kekerasan. Ya, pembunuhan, perkosaan, ada pelacur, ada gundik dan sebagainya. Tidak menjadi contoh yang baik bagi kita. Ingat ya, kalau kita belajar itu bukan yang baik-baik saja. Dari kisah yang negatif pun kita mendapatkan hikmat bahwa kita jangan seperti itu rusaknya gitu. Makanya Alkitab dengan jujur menulis apa adanya. Semuanya dipaparkan apa adanya. Tidak direkayasa. Itu bukti bahwa Alkitab jujur sekali. Sebab kalau Alkitab direkayasa pasti yang kasus buruk-buruk kita hapus. Ya. Tidak, Alkitab bukan direkayasa. Ya, yang penting adalah begini, hikmatnya apa untuk kita? Nah, ini yang penting. Ya, yang pertama kita perlu ingat, Tuhanlah Raja kita yang sebenarnya. Itu harus diingat sampai sekarang.
Raja kita yang benar adalah Tuhan semesta alam. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya Israel. Itulah tuh Raja kita yang sebenarnya. Jangan kita pernah berani menjauh atau meninggalkannya. Kapanpun, dimanapun, dalam segala hal. Jangan pernah meninggalkannya. Apalagi menyembah berhala. Waduh, itu benar-benar tidak takut Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan. Ya, jadi meskipun Tuhan begitu mengasihi umatnya, tetapi jika umatnya meninggalkannya dan tidak mau bertobat, maka akan binasa juga. Ya, jika kita dipercaya untuk melayani Tuhan, Simson dipercaya Tuhan untuk menjadi nasir Allah dengan kekuatan super. Tapi Simson tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Perbuatannya benar-benar berandal. Detik terakhir aja karena dia mau membalaskan matanya yang buta itu, ia minta kepada Tuhan. Tapi selama hidupnya ia tidak rohani sama sekali. Ya. Jadi kalau kita zaman sekarang menjadi umat pilihan, menjadi orang percaya, artinya dipercaya Tuhan juga, diberi Roh Kudus dalam diri kita. Jangan anggap enteng, jangan seperti Simson. Hiduplah kudus dan lakukan segala kehendaknya. Simson walaupun diberi karunia kekuatan super, ia tidak menggunakannya dengan baik. Ya. Akibatnya fatal, tetapi akhirnya masih untung dia bertobat pada akhirnya. Sebenarnya kalau seseorang diberi kekuatan super atau berbagai macam karunia, harusnya ia menjadi alat di tangan Tuhan yang efektif. Jangan jadi sandungan. Mestinya begitu loh. Jadi kalau kita belajar Alkitab, ya, jangan sampai kita itu membuat kesalahan yang sama. Gitu loh. Jadi jangan sampai berbuat kesalahan yang sama. Percuma kita belajar Alkitab kalau akhirnya nggak mau belajar. Tidak mengambil hikmatnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Pertemuan kita Rabu depan itu adalah kitab Rut dengan tema nenek moyang Mesias. Kitab Rut ini kita hanya satu kali pertemuan, saudara. Setelah itu baru kita lanjut ke kitab berikutnya. Jadi pastikan saudara ikut, sebab ini hanya satu kali kitab Rut itu. Tidak panjang-panjang. Intinya saja yang kita ambil, ya. Oke. Nah, coba kita renungkan baik-baik. Di perjanjian lama itu kita sudah belajar banyak. Di kitab Hakim-Hakim, khususnya yang terakhir ini. Kita harus mengambil hikmatnya. Sebab percuma seseorang belajar Alkitab. Hanya sebagai pengetahuan. Tapi tidak mengubah bagaimana ia hidup. Aku mengerti begini begitu, percuma, saudara. Ada banyak orang mengerti Alkitab. Sekolahnya juga teologi. Berkhotbah, melayani. Tapi hidupnya tidak seperti yang ia khotbahkan. Ya percuma juga. Ya. Nah, hikmat yang paling penting harus kita selalu ingat adalah begini. Memang kita tidak diberi kekuatan seperti Simson dengan kekuatan super. Tidak. Tapi kita diberi hal yang lebih hebat dari itu. Apa itu? Roh Allah. Roh yang maha tinggi. Roh Kudus. Tinggal dalam diri kita. Itu lebih dari kekuatan super. Menyertai kita selalu. Sehingga tubuh kita menjadi bait Allah. Ini lebih dari kekuatan super karunianya. Sebab Roh Kudus atau Roh Allah adalah sumber segala karunia.
Tergantung daripada kita, apakah kita bisa dipercaya atau tidak. Sebab orang yang bisa dipercaya, ditambah-tambahkan karunia-Nya. Tapi orang yang tidak bisa dipercaya, apa yang ada padanya diambil sekalian. Ibarat orang diberi kepercayaan, nggak bisa dipercaya, diambil tugasnya, nggak usah deh. Gitu. Sekarang, kita umat pilihan, disetting supaya menjadi anak-anak Allah. Dengan karunia yang luar biasa, karunia sulung roh. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Semua fasilitas sudah diberikan Tuhan. Sehingga harusnya kita menjadi anak-anak Allah. Itu nilainya lebih berharga dari seluruh kekuatan super apapun. Menjadi anak Allah. Saya ingatkan bagi kita semua, jangan kita bodoh. Sudah disetting menjadi anak Allah, malah punya proyek sendiri. Egonya diduluin. Serakah. Ingin ini, ingin itu. Jahat sama sesama. Itu orang bodoh namanya. Diberi karunia sulung roh, malah menganggap ringan. Nanti kau akan meraung-raung di kekekalan. Di neraka yang kekal. Ya. Dan tidak ada lagi pengampunan setelah itu. Makanya hari ini jangan anggap enteng. Banyak orang anggap enteng. Alkitab aku sudah tahu. Tahu apa? Taunya salah juga. Makanya belajar yang benar. Kita belajar sama-sama. Jadi yang lebih penting lagi adalah mari kita kenakan dalam hidup kita. Jangan kita seperti hakim-hakim yang makin lama moralnya makin tidak baik. Sudah diberi kesempatan, tapi tidak menggunakannya. Sudah ditebus dosa kita di kayu salib. Sudah diampuni. Diberi Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Tinggi. Diberi firman Tuhan, Alkitab. Diberi Alkitab, nggak mau belajar juga. Ada online Bible study, nggak mau join juga. Pemalas memang. Ya. Allah menyertai dalam seluruh hidup. Tetap aja hidupnya bandel, tegar tengkuk, bebal. Mengerti sebagian Alkitab. Tidak melakukan juga. Jadi sebenarnya pantas kalau manusia itu masuk neraka. Pantas sekali. Sebab Tuhan sudah mengalah, sudah sangat mengasihi. Kalau orang tidak mau bertobat juga, pantas masuk neraka memang. Jadi kalau di kisah dari Kejadian sampai hakim-hakim ini banyak sekali yang binasa, memang pantas mereka binasa. Sudah dikasih kesempatan balik lagi menyembah dewa, Baal, Dagon dan sebagainya. Pantas. Padahal Tuhan itu panjang sabar loh. Marilah kita di sisa umur hidup kita, siapapun saudara, tua, muda, miskin, kaya, nggak penting. Cepatlah bertobat. Ya. Amin, saudara. Amin. Kita lanjutkan dengan tanya jawab saja, diskusi. Ya, terima kasih Pak Winyo atas penjelasannya. Kita akan langsung ke tanya jawab dari Bapak Payaman Sinambela. Silakan Pak. Di-unmute. Pak Payaman, silakan. Shalom, selamat malam Pak. Shalom. Kalau kita lihat sebetulnya Israel ini dilarang Tuhan untuk dengan orang Faris. Kemudian dalam kita lihat sekarang ini kayak apalagi lihat di Abang banyak perkawinan yang tidak satu agama berakhir tragis. Ya. Kebetulan di Abam sering muncul. Jadi malah Abam bukan hanya sebetulnya fokus pertanyaan Alkitabiah, tetapi banyak persoalan pribadi, rumah tangga, dan lain-lain. Nah, kemudian dalam kenyataan seringkali suatu pasangan kita kawin dan nanti akan aku ikut kau, apakah perempuan laki-laki untuk ikut percaya Yesus. Kemudian dalam hal ini
dalam kenyataan juga tidak selalu mulus apa yang diikrarkan sebelum menikah mereka. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apakah kejadian yang orang kawin dengan yang menyembelih berhala, apakah bisa kita katakan itu indikasi kepada perkawinan kita sekarang ini yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, sehingga berpotensi bahkan mungkin dominan untuk tidak harmoni dalam umat percaya atau umat pilihan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Pak. Baik. Soal pernikahan ya Pak ya. Pernikahan itu kalau beda iman akan pasti timbul masalah, tidak mungkin tidak. Sedangkan yang seiman saja juga bisa timbul masalah, Pak. Karena yang namanya sesama Kristen juga doktrinnya beda-beda juga. Yang doktrinnya sama pun tetap bisa masalah. Mengapa? Karena kedewasaan iman pasangan hidup itu bisa beda-beda. Bisa terjadi konflik. Nah, makanya kalau seseorang menikah itu dibutuhkan kematangan sebenarnya, kedewasaan. Sebab kalau tidak bahaya. Banyak pernikahan yang gagal itu karena itu. Meskipun sudah dibimbing. Karena tidak dewasa ya gampang cerai malahan. Menurut saya sih begitu, Pak Yaman. Jadi kalau ada yang cari pasangan jangan memudahkan, nanti saya menangkan dia, sekarang beda agama nggak apa-apa gitu. Wah, itu cari penyakit tuh. Begitu Pak Yaman? Nggak tahu menjawab atau tidak ya? Ya, artinya ini maksud saya tanyakan, Pak, supaya juga barangkali kepada yang mendengar, Ya. janganlah misalnya kita berspekulasi. Ya. Ini kan masalah iman, Pak, kan? Akhirnya Betul. kalau kita udah terlanjur, malah jadi neraka. Betul. Hubungan itu, Pak, kan? Betul. Nah. Betul. Jadi saya sarankan begini, untuk orang-orang yang tertarik dengan yang pasangan yang berbeda iman, itu lebih baik tidak usah pacaran, teman saja. Kalau mereka mau bertobat, ikut iman yang sama, barulah menjalin hubungan. Kalau tidak, nggak usah dulu. Jangan ditunda waktu pernikahan baru bicara iman. Nanti ribut. Bicara iman tuh di depan. Kalau nggak sama ya sudah, bersahabat saja, berteman saja gitu. Begitu Pak Yaman ya. Makasih Pak. Satu lagi Pak ya. Ya silakan. Kalau kita lihat sebetulnya Israel ini sudah sejak berangkat dari Mesir, sudah dalam perjalanan pun sudah disebut keras kepala dan tegar tengkuk. Ya. Nah, kemudian padahal sebetulnya pengorbanan cinta kasih Tuhan kepada mereka luar biasa sebetulnya kalau kita lihat Pak. Sangat luar biasa. Tidak Pak. bisa masuk dalam pikiran. Ya. Kemudian menjadi pertanyaan saya Pak, apakah memang ini orang Israel itu sedemikian rupa? Apakah memang itu juga bermuara berhulu dari dosa manusia pertama Adam dan Hawa, atau memang udah karakter mereka demikian akibat kehendak bebas yang diberikan kepada mereka? Makasih Pak. Oke, sebenarnya menjawab hal ini tidak ada catatannya Pak, tetapi kemungkinan besar memang dari nenek moyangnya seperti itu. Misalnya Abraham. Abraham itu pernah menuding-nuding Tuhan Pak. Pernah marah sama Tuhan. Ngata-ngatain Tuhan. Jadi kemungkinan besar mereka itu ya memang sifatnya seperti itu. Jadi turun-temurun seperti itu gitu. Tapi ya tidak semua, ada yang taat juga. Nah, kalau hari ini saya tidak tahu. Kalau yang Alkitab begitu. Begitu Pak Yaman. Ya. Makasih Pak. Shalom. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Ya, selanjutnya Bapak Asahel Santoso, silakan Pak. Pak Asahel, silakan. Selamat malam Pak Wigno. Malam. Saya mau tanya Pak. Kalau kita belajar Alkitab, kita akan melihat bahwa bangsa Israel kan keluar dari perbudakan Mesir, dituntun Tuhan menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya. Nah, secara paralel kan kita umat-umat pilihan kan keluar dari perbudakan dunia ini, dituntun Tuhan menuju LP3, tanah perjanjian kita. Ya. Nah, setelah bangsa Israel itu sampai ke Kanaan,
rajanya kan sebenarnya Tuhan itu sendiri. Ya, Allah itu sendiri, Elohim Yahweh ya, ya, sebagai Raja atas Israel. ya. Nah, setelah kita juga sampai ke tanah perjanjian kita, LB3, ya jelas nanti Raja di atas segala raja pasti Tuhan. Ya. Nah, sistem pemerintahan di sana, apakah Allah akan membangkitkan hakim-hakim seperti Allah memakai hakim-hakim di bangsa Israel atau bagaimana Pak sistem pemerintahan di LB3? Oh, oke. Kalau surga sudah dikatakan bentuknya kerajaan, Pak. Kerajaan surga. Tidak pernah hakim-hakim surga. Jadi kalau di surga sudah pasti kerajaan, artinya rajanya Tuhan sendiri. Itulah sebabnya di Perjanjian Baru dikatakan demikian di Lukas berapa yang kemarin sudah kita bahas. Barang siapa yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa kemari dan bunuhlah di depan mataku. Artinya orang itu pasti binasa kalau menolak Tuhan menjadi rajanya gitu. Nggak ada cerita hakim-hakim lagi, Pak. Oke, berarti kalau raja berarti ada seperti menteri atau staf-stafnya gitu paling ya Oh Pak? ya, sangat mungkin kalau itu. Baik, Kan Pak. kalau pemerintahan itu kan ada yang diperintah, ada stratanya, itu sangat mungkin, Pak. Oke Pak, clear Pak Wignyo. Terima Ya, kasih. Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Bapak Pantas atau Ibu Eni silakan. Pak Pantas, silakan. Pak Wignyo, saya tanya Pak. Bu Eni, ya silakan. Ya. Pak, saya mau nanya, itu kan keturunan dari Ishak itu kan Yakub dan Esau ya Pak. Ya, Dari 12 dari Yakub itu kan menjadi 12 suku Israel. ya benar. Apakah yang di Kanaan itu, apakah itu sisa orang yang di Kanaan itu, apakah keturunan dari Esau, Pak? Oke, baik. Jadi bisa jadi sebagian keturunannya Esau atau keturunan yang lain, karena manusia kan nggak cuma Yakub dan Esau, gitu. Tapi itu menjadi tidak penting. Makanya di zaman sekarang kita sudah tidak menemui itu suku-suku itu. Yang ada tinggal Israel, yang lain sudah nggak ada sama sekali, gitu. Jadi nggak penting yang lain menjadi, gitu. Saya meninjak lanjut ya Pak ya. Ya boleh. Mengenai kesimpulan Bapak yang dari kitab hakim-hakim itu kan muncul 12 hakim. Ya. Ya Pak. Mungkin pertanyaan dari istri, dari saya lanjutin, kok kenapa hakim-hakim itu muncul dari satu suku aja ya Pak? Kenapa hakim-hakim itu muncul dari satu suku? Iya. Maksud saya gini, kenapa nggak langsung membebaskan dari penindasan dari 12 suku itu gitu loh? Oh, oke, baik. Karena kasusnya memang ini Pak, pecah-pecah 12 itu. Jadi bukan per negara gitu. Waktu itu masih berupa apa ya namanya? Federasi, sekitar kayak negara bagian gitu Pak. Jadi masih pecah-pecah gitu, nggak menjadi kesatuan. Nah nanti waktu monarki jadi satu. Waktu kerajaan. Saul gitu, itu berkuasa seluruhnya gitu. Nah ini masih kesukuan. Jadi bisa disimpulkan waktu itu dalam kitab hakim-hakim itu bangsa Israel bukan dalam bentuk satu proses untuk mengenal Tuhan ya Pak? Satu proses untuk mengenal Tuhan, iya, karena memang dari Keluaran kan ditekankan terus tuh, aku yang membawa engkau keluar dari Mesir. Nah, tapi setelah sampai Kanaan menjadi pecah 12 itu masalahnya. Jadi ya, federasi dia. Enggak, maksud saya gini, setelah muncul hakim itu, apakah itu bisa dinyatakan sebagai itu proses gitu? Kalau dinyatakan sebagai proses bisa saja. Cuman nantinya Israel kan minta raja terus tuh Pak, karena hal itu. Nah itu ada kekurangannya juga, karena Tuhan memberikan peringatan, nanti kalau kamu punya raja, kamu dimintain pajak, anakmu perempuan diambil, laki-laki disuruh kerja ini itu gitu. Jadi serba susah juga. Sebenarnya harus mendengar suara Tuhan aja, Tuhan maunya bagaimana. Nah ini enggak, dia ngotot minta raja. Nah itu masalahnya. Mungkin kalau hakim-hakim itu Israel nggak ngotot minta raja, mungkin ada solusinya akhirnya yang kita nggak tahu aja, gitu.
Jadi itu merupakan proses juga supaya nanti bangsa Israel dikasih raja ya Pak. Menurut saya Pak. Bisa Menurut jadi, saya loh. bisa jadi. Tapi Israel minta raja itu salah loh Pak. Itu dianggap salah oleh Tuhan. Tuhan berkata gini, yang ditolak oleh Israel itu aku, gitu. Karena minta raja kan, sedangkan rajanya aku sebenarnya gitu. Tapi ya prosesnya diizinkan Tuhan akhirnya. Ya sudah kasih raja deh gitu. Baik Pak. Ya, Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati. Baik, selanjutnya Bapak Budi Santoso, silakan Pak. Pak Budi silakan. Ya, thank you. Shalom Pak Wigno. Shalom. Berkaitan dengan Yefta yang bernasar ya, waktu itu. Ya. Saya sering dengar ya cerita soal nasar. Gitu. Iya. Nah, teman saya pernah cerita gitu. Temannya dia itu mamanya sakit gitu. Terus dia bernasar minta kesembuhan mamanya gitu. Nah, tapi terus mamanya meninggal gitu. Nah, dia jadi kecewa dan meninggalkan Tuhan gitu. Nah, awalnya sih saya emosi ya dengarnya ya. Kok pikiran butuh dia gitu. Bukannya dia yang butuh Tuhan gitu. Kemudian saya kasihan juga gitu. Nah, pertanyaan saya untuk orang yang udah terlanjur salah cara pikirnya ya kayak gitu itu cara menyadarkannya gimana? Ya, oke, baik. Ini sulit sekali memang. Jadi kalau orang salah berpikir, menyadarkannya nggak mungkin instan juga. Apalagi kalau itu sedang bersedih hati gitu, sulit. Berjalannya waktu harus digiring kepada pengajaran yang seperti ini. Nanti dia tanya, nanti lama-lama dia iya juga ya gitu. Jadi jangan pernah berpikir bisa memaksa Tuhan. Itu salah itu, pemikiran itu. Memangnya kalau kita nasar pasti dikasih sama Tuhan? Enggak. Memangnya kalau kita berdoa dalam nama Yesus pasti dikasih? Enggak juga. Itulah yang akan saya bahas di hari Minggu ini, doa yang benar. Itu. Jadi banyak orang berpikir dengan kebutuhannya sendiri. Kalau semua orang dengan nasar bisa dikabulkan Tuhan, nggak ada orang mati Pak di dunia ini. Tiap kali mau mati, nasar Tuhan. Kalau mamaku ini hidup, aku rajin ke gereja. Nanti berikutnya sakit lagi, nasar Tuhan, aku lebih rajin lagi. Ya terus permainan gitu, nggak ada cerita itu. Manusia memang pasti mati gitu. Sebenarnya orang-orang seperti ini kasihan sih. Kasihan. Bayangin, dia meninggalkan Tuhan terus kemana? Saya mau tanya. Ada solusi? Nggak ada kan? Rugi sendiri dia. Kasihan. Mestinya itu seperti pemazmur itu loh. Saya sering berkata seperti itu. Ketika aku dadaku sesak, sedih, dan sebagainya, aku nggak ngerti kenapa ini terjadi, kenapa doaku nggak dikabulkan dan sebagainya. Aku akan mendekatkan diri pada Tuhan. Biarin deh aku nggak ngerti, tapi aku mau dekat Tuhan. Begitu aja, itu solusinya. Bukan malah meninggalkan, salahnya Tuhan apa? Bukan Tuhan yang butuh kita yang butuh Tuhan. Gitu. Begitu ya, Pak Budi? Ya, thank you Pak. Ya, Tuhan berkati. Selanjutnya nggak ada namanya Pak. Pak, tolong perkenalkan diri Pak sama Saudari 20. Ya. Oto ya Pak. Pak. Selamat malam, saya Pak Oto. Ya, Pak Oto. Ya. Maaf, saya Silakan Pak Oto. nggak bisa Iya, nggak apa-apa Pak. Yang penting kita tahu Pak Oto. Selamat malam Pak Wigno, selamat malam. Ya. 20. Kalau saya menanggapin kejatuhan bangsa Israel saat itu, Ya. pada saat sekarang pun kejatuhan kehidupan orang Kristen di zaman sekarang itu hampir sama. Ya. Penyebabnya apa? Oke. Karena kita ini adalah sebelum saya menjadi Kristen ataupun sebelum Kristen masuk, kita harus tahu di belakang kita itu apa.
kita ini ada kebudayaan ataupun adat istiadat dari orang tua ataupun adat istiadat. Terus kemudian itu ada penyembahan pagan yang tidak terasa, yang tidak boleh dilakukan. Tetap mereka orang Kristen, mereka tahu, mereka diajarkan, tetapi mereka menyembah pagan-pagan tersebut. Dan jenis apapun, termasuk masalah mencari keuangan yang tidak wajar. Itu hal-hal yang menjatuhkan kehidupan orang Kristen saat ini. Terus terjadinya apa? Menduakan Adonai. Ya. Menduakan Adonai. Itu yang sangat saya sepakat dengan Pak Wignyo. Saya lihat kalau Pak Wignyo menerangkan itu mempunyai kerinduan untuk semua kita itu ada masuk di dalam kerajaan Allah atau masuk di Firdaus. Itu kerinduan. Tetapi kadang-kadang kita ini hanya orang Kristen yang mau mencari pengetahuan. Saya hanya mengimbau, saya memohon, dan saya juga tetap berdoa supaya semua, apalagi kita yang ada di grup ini ataupun yang ada yang di Zoom ini, kalau boleh tolonglah, jangan sama dengan bangsa Israel itu. Kadang-kala kita suka sekali mengatakan bangsa Israel begitu, tetapi kita siapa? Nah, itu loh. Tetapi tolong, iman atau Roh Kudus yang ada di tubuh kita yang diberikan oleh Tuhan yang sangat besar daripada segalanya, hargai, taat. Kita harus taat. Saya kasihan Pak Wignyo sangat menerangkan itu sangat keterlaluan kalau nggak mengerti. Saya tahu Pak Wignyo punya hati. Tadi pagi juga Pak Wignyo mengirimkan sesuatu itu. Hidup hanya satu kali. Jangan sia-siakan hidup itu. Saya menangis Pak Wignyo. Terima kasih Pak Wignyo. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih untuk sharingnya ya Pak Oto ya. Ini menguatkan kita juga sih. Oke, terima kasih Pak Oto. Tuhan berkati. Berikutnya. Ya, selanjutnya Ibu Meme Pardosi, silakan Bu Meme. Ibu Meme. Pak Lino, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih ya Pak untuk firman malam ini. Terima kasih juga waktu yang sudah Bapak sediakan untuk kami ya Pak ya. Terima kasih kepada Ibu Tenti. Sudah lama tak jumpa. Terima kasih ya Bu. Pak, saya mau tanya. Ini kan kita sudah belajar sampai hakim-hakim ya Pak ya. Ya. Kitab hakim-hakim ini mengajarkan kita bagaimana kegagalan umat Allah dalam mentaati perjanjiannya kepada Allah dan akibatnya yang harus mereka alami dari ketidaktaatan mereka. Walaupun Allah melihat umatnya gagal dalam berjalan mengikuti Dia karena ketidaktaatan mereka, tetapi Allah juga mengasihi mereka, yang umat-umatnya yang telah Allah pilih. Ya, benar. Memberikan penyelamatan untuk berdiri dari kejatuhan mereka ya Pak ya. Benar. Penderitaan kadangkala merupakan cara Allah mengajar kita atau umatnya yang tidak mau taat kepadanya. Sangat benar. Ini jelas sekali Pak. Cuman saya mau bertanya, semua yang di dalam Alkitab ini kan Pak terjadi, apalagi perjanjian lama. Terus seperti yang Bapak beritahukan tadi, setelah waktu Menara Bible sudah didirikan, Ya. bangsa-bangsa lain sudah ada ya Pak ya? Setelah itu terdapat bangsa-bangsa lain ya. Terus gimana dong Pak nasib bangsa-bangsa yang dulu, apalagi yang tidak mengenal Allah ya Pak ya? Mereka menyembah Allah mana ya? Oh, oke, baik. Jadi ketika itu tersebar, sebelum tersebar pun mereka sudah menyembah berhala. Jadi Menara Babel itu dibangun dalam rangka ingin menyembah dewa itu, dewa Babel itu. Jadi di puncaknya Menara Babel itu mau dibangun suatu kuil penyembahan terhadap dewa. Dewa Marduk namanya. Nah, itu sudah kita bahas di kitab Kejadian. Jadi ada banyak dewa di Babel sana. Jadi Menara Babel itu mau menyembah dewa.
Jadi tidak heran kalau pecahan bangsa-bangsa itu mengenal dewa-dewa. Karena kejadian itu. Begitu, Pak. Jadi Pak, kalau bangsa Israel dulu bukan menyembah dewa ya Pak? Bangsa Israel sudah dikawal dari awal kan? Bahwa keluar dari Mesir, sudah jelas tuh, akulah Tuhan yang mengeluarkan kau dari Mesir. Sudah dikasih tahu padahal. Tapi nyembah dewa juga akhirnya. Sampai di Kanaan. Memang bandel. Kayak zaman sekarang aja Bu Meme. Kita tahu ada Tuhan, ada berhala lah. Kalau orang larinya ke berhala ya, bagaimana jelasinya ya? Artinya orang tidak percaya. Gitu. Terus gimana dong Pak sekarang bangsa Israel? Apa mereka juga ada yang menyembah patung berhala ya? Maksud saya zaman sekarang juga. Oh, saya rasa zaman sekarang sudah tidak ada yang menyembah berhala ya. Cuman yang ada adalah sekuler, tidak religius ya, sekuler. Kemudian ada yang Judaisme, tidak percaya Tuhan Yesus, hanya percaya perjanjian lama. Tapi juga ada yang mulai percaya Tuhan Yesus. Tidak. Jadi ada 3 golongan Israel. Iya, Pak. Sedikit-sedikit saya sudah mengerti Pak. Oh, Saya puji Tuhan. Iya Pak, puji Tuhan sekali karena Bapak juga ini merubah mindset saya. Puji Tuhan. Terus saya filter. Ya Pak, terima kasih juga lah untuk kesabaran Mantap. Bapak. Ya, mantap. Puji Ya, Tuhan. Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Bapak Rafri Renaldi, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Saya cuma minta klarifikasi Pak ya, tadi dari gambar tadi itu ada beberapa hakim-hakim yang bertugas Pak ya. Ya. Apa tadi Bapak bilang ini hakim-hakim ini bertugas khusus untuk orang-orang tertentu atau suku-suku tertentu, tidak secara keseluruhan atau bagaimana Pak? Iya, betul. Jadi hakim ini ditunjuk untuk mengatasi masalah di suatu lokasi, Pak. Misalnya Simpson gitu ya. Masalah terhadap Filistin. Bukan terhadap Amon yang lain-lain, enggak. Filistin. Itu contohnya. Makanya kalau kita lihat peta tadi itu kan jelas tuh Simpson adanya di sini, yang Deborah di sana, masing-masing tuh. Jadi bukan kesatuan. Oh ya, seperti Otniel misalnya dia ditugasi untuk melawan orang alam Pak ya, begitu Pak ya? Ya, betul. Karena yang menjajah. Tapi kenapa kita menyebut sebagai hakim-hakim Israel kalau gitu Pak? Kalau cuma untuk suku-suku tertentu saja. Loh, ini kan judulnya hakim-hakim Pak. Hakim-hakim itu artinya kan lebih dari satu. Tepatnya 12 hakim Israel judulnya. Nah, ketika terjadi Filistin menindas Israel, maka timbul satu hakim, Simpson gitu. Itu hanya. Nah, maksud saya begini Pak, hakim-hakim ini kan tadi ada kebetulan ada yang Pak siapa tadi itu bertanya apakah ini dari satu suku. Hakim-hakim ini kan timbul dari berbagai suku Pak ya, jadi bukan cuma satu ya, ada Yehuda, ada Efraim, ada Benyamin ya. Betul. Jadi mereka ini dimunculkan khusus oleh Tuhan untuk melawan satu bangsa gitu Pak ya. Satu atau dua musuh. Dua kasus gitu Pak ya. Ya, kasus. Oke, kalau gitu kemudian begini, ini hakim-hakim ini kalau kita berdasarkan dari awal Pak ya, dari kejadian sampai di keluaran sampai di ulangan selesai Yosua lalu lanjut ke hakim-hakim ini, kalau kita bilang apakah berdasarkan kronologis ini berlanjut terus Pak, artinya urutannya seperti ini atau kronologinya terputus di Yosua Pak? Kronologinya seperti ini Pak, ini kronologis nih, hakim-hakim ini kronologis, tahunnya, timelinenya jelas. Ini kronologis. Dari Yosua, hakim-hakim, kemudian ada Hud, lalu ada ada betul. Samuel. Betul. Betul Pak. Betul. Tadi kan saya sudah perlihatkan slide-nya itu ada tahun-tahunnya tuh setiap hakim. Ada. Tadi. Jadi memang masalahnya timbul Pak, hakim-hakim ini yang nulis siapa Pak? Nah, kalau yang nulis tadi kan sudah saya sebut tuh Pak. Kemungkinan Samuel, besar kan? Samuel. Nah, Samuel di sini kan belum lahir Pak. Sudah Pak. Samuel itu lahirnya sebelum Simpson. Bukannya di satu Samuel Pak, baru diceritakan Hana yang tidak kunjung hamil, dia berdoa di Silo Pak. Ya, tapi tahunnya bukan berarti itu kronologis begitu Pak.
Samuel itu lahirnya sebelum Simpson. Sebelum Simpson. Ya. Berarti 1 Samuel mestinya di depan dong kalau gitu. Ya, tapi kan ini mau menyelesaikan satu kisah dulu gitu loh. Oh iya. Jadi kadang-kadang Alkitab itu tidak benar-benar kronologis juga, Pak. Kadang-kadang ngulang, kadang-kadang overlap gitu. Gitu. Oke, Pak. Nah. Itu aja, Pak. Thank you, Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Ibu Ina Suryani. Ibu Ina, silakan Bu. Silakan Bu Ina. Saya enggak bertanya, itu tadi kepencet terus saya enggak bisa kembali. Oh ya udah, nggak apa-apa Bu, Tuhan berkati ya. Ya maaf Pak Mik. Nggak apa-apa. Oke, berikutnya Ya, selanjutnya Ibu Eli. Adik, silakan Bu. Bu Eli. Iya, Pak Wignyo, salam Pak Wignyo. Shalom. Saya ingin tanya ya, Iya. kalau orang-orang yang kudus yang sudah sampai ke surga nanti ya, itu masih ada yang berbuat dosa, Pak? Oh, oke, baik. Jadi gini Bu, ditulis di Alkitab, di sana tidak ada air mata. Artinya tidak ada kesalahan apapun juga. Artinya tidak ada dosa lagi di surga. Jadi orang yang sudah sampai sana nggak mungkin berbuat dosa lagi, Bu. Rajanya Tuhan sendiri soalnya. Iya, tapi dahulu Adam dan Hawa itu Adam dan Hawa kan nggak punya pengalaman, Bu. Baru diciptakan. Kalau kita nanti kan sudah punya pengalaman. Waduh, itu temanku siapa itu kok nggak ada di sini, berarti terbakar di neraka. Jadi nggak mungkin. berani ya. Nggak berani lah, masa masih berani juga ya, bingung kita nanti. Kalau Adam Hawa nggak punya pengalaman, Bu. Jadi ketipu iya. kan? Gitu. Nanti kalau berani bisa diusir lagi ya. Jelas. Tapi tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin berani. Oke. Ya. Iya, terima kasih Pak Wignyo. Oke, Tuhan berkati. Sudah selesai, Pak. Habis ya, Tenti ya? Iya, Pak. Oke, kalau gitu, baiklah. Ini baru jam berapa ini? Oh. Oke, Bapak Ibu, malam ini kita sudah selesaikan kitab Hakim-Hakim. Rabu depan kita akan sekali pertemuan menyelesaikan kitab Rut, ya, dan kita akan maju terus ke depan menelusuri seluruh Alkitab. Jadi kita sebenarnya sedang mengeksplorasi Alkitab, bukan sembarangan dengan metode yang jarang dipakai orang juga. Urut, tetapi bukan hanya biblika, bukan hanya berdasarkan kitab itu, tetapi begitu kita ketemu dengan topik tertentu, kita selesaikan secara sistematika teologis. Artinya kita selesaikan secara alkitabiah. Pada akhirnya bagaimana? Apakah masih berlaku perintah ini atau tidak? Gitu. Nah, sangat berbahaya kalau orang berhenti pada satu ayat atau pada satu kitab atau bahkan di perjanjian lama saja. Nanti orang itu berpikir ini masih berlaku, padahal di perjanjian baru sudah dibatalkan, tidak berlaku. Contohnya, sunat dikatakan hukum yang kekal di perjanjian lama, tapi udah nggak berlaku hari ini. Kalau orang mau sunat alasan kesehatan ya boleh, tapi nggak ada hubungan dengan keselamatan. Begitu ya. Baik, saya rasa cukup malam ini. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk malam ini. Sekali lagi kami dicelikkan mata rohani kami, agar kami mengerti ketika kami diberi karunia, artinya kami punya tanggung jawab yang lebih besar. Kami tidak mau membuat kesalahan yang sama seperti tokoh-tokoh perjanjian lama. Kami mau terus belajar agar semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba ingin berdoa juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Engkau berkati berlimpah-limpah agar mereka pun menjadi berkat bagi sesamanya dan juga mendukung pekerjaan Tuhan. Juga semua kami Tuhan. Sebelum kami sudahi, kami mau terima berkat. Berkatilah kami Tuhan. Dengan kesehatan,
umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.